Oke, hello good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di iNews TV untuk membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik sob, di ulasan kali ini nih, sebelum lanjut nonton videonya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe dulu dan absen ya dari mana asal kalian, agar supaya kita sesama penggemar sinetron Love Story dapat semakin rukun dan kompak saja ke depannya. Oke guys, sebelum lanjut nonton video dan ulasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar selebritis dan juga pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik guys, langsung masuk ke scan di mana ada si Emily yang sedang dibuat jengkel karena ternyata sekarang si Vanessa sudah dapat menguasai kamar tempat tidurnya. Si Vanessa dengan centil dan pedenya dia berkata bahwasanya kamar itu telah diberikan oleh Oma kepada dirinya. Emily yang tidak terima dengan sikap dan pelakuan si Vanessa kepada dirinya pun langsung keluar dari kamar tersebut dan mencari si Oma untuk meminta penjelasan yang lebih detail dari si Oma. Saat si Emily menghampiri kamarnya si Oma dan masuk ke dalamnya, ternyata di dalam kamar si Oma itu sudah terletak barang-barangnya yang masih berserakan dan belum tersusun rapi. Emily pun semakin marah dan emosi sekaligus jengkel di sini guys. Emily langsung keluar dari kamar itu dan kembali memanggil si Oma. Oma pun keluar dari kamar barunya. Emily bertanya kepada si Oma, kenapa Bunda mengasihkan dan memberikan kamar saya kepada si Vanessa. Di sini si Oma menjelaskan bahwasanya tidak akan apa-apa jikalau kamar itu diberikan kepada si Vanessa. Vanessa pun keluar dari kamarnya dan membentak si Emily bahwasanya dia tidak pernah bisa tidur di kamar lain selain kamar tersebut. Emily pun marah dan mengatakan bahwa si Vanessa itu memiliki muka badak. Ya memang iya banget ya guys. Si Vanessa ini memang sosok perempuan yang tidak tahu malu dan tidak penting juga untuk ada di sinetron ini sebetulnya. Hanya membuat jengkel dan memacu emosi adrenalin yang menggebu-gebu untuk para penontonnya. Datanglah si Safira yang sangat malu sekali dengan semua sikap dan perilaku si Vanessa, untuk kemudian si Safira meminta maaf kepada si Emily. Emily pun tidak apa-apa dan juga luluh oleh perkataan si Safira tersebut. Namun rasa jengkel dan juga kesal Emily kepada si Vanessa belum juga terbayarkan. Si Emily berniat untuk melaporkan si Vanessa dan juga perlakuannya itu kepada si Argadana, namun sempat dilarang oleh si Oma karena Oma tidak mau memberatkan beban si Argadana selepas Argadana disibukkan oleh urusan pekerjaannya. Baik guys, dan kita masuk lagi ke scan lain di mana ada si Reza dan juga si Airin yang sudah berada di rumahnya, dan ternyata datanglah si Maudi untuk menjelaskan semua duduk permasalahan antara Argadana dengan Irfan. Namun ketika si Maudi datang, si Reza langsung pergi. Maudi pun merasa tersinggung dengan perlakuan si Reza tersebut, tapi si Airin masih menyambutnya dengan baik di rumah tersebut guys. Maudi pun bersalaman dengan si Airin dan mengobrol untuk membicarakan permasalahan antara Irfan dengan Argadana. Tapi ketika si Maudi menjelaskan bahwasanya ini semua merupakan salah paham, keluarlah si Irfan dengan mata melotot dan sedikit emosi pada awalnya guys. Si Irfan berkata bahwasanya ini bukan kesalahpahaman, ini mutlak merupakan kesalahan Argadana, karena Irfan berkata bahwasanya dirinya tidak pernah memiliki musuh selain Argadana. Jadi pembantaian atas dirinya itu merupakan kesalahan mutlak dari Argadana. Maudi meminta agar Irfan untuk mendengarkan dulu perkataan dan penjelasannya, tapi di sini Irfan semakin tersulut saja emosinya guys. Tante Airin yang sebetulnya sudah tidak enak kepada perlakuan Irfan kepada Maudi ini pun hanya bisa diam saja dan menyaksikan kenyataan yang di luar nalar dan juga keinginannya. Maudi diam saja ketika dirinya dibentak-bentak oleh si Irfan. Padahal Maudi tidak perlu datang ke rumah si Irfan karena itu hanya merupakan perbuatan yang sia-sia saja, karena Irfan, Reza dan juga yang lainnya tidak akan pernah menerima penjelasan apapun dari siapapun. Saat ini mereka hanya ingat dan memacu emosi
emosi dan juga dendamnya kepada si Argadana. Dan akhirnya si Irfan pun mengusir si Maudy agar pergi dari rumah itu. Saat si Maudy hendak bersalaman dengan si Irfan, tapi si Irfan tidak mau mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Maudy dan malah menyuruh Maudy secepatnya pergi. Kejam banget ya si Irfan ini. Awas, kamu bisa-bisa kena hipertensi jikalau marah-marah terus. Masuk lagi ke scan lain di mana ada kerumunan orang yang sedang melakukan sholat maghrib berjamaah. Di sana ternyata ada si Ken dan juga si Wilantara. Ken dan Wilantara yang tidak sengaja bertemu di masjid itu pun sangat kaget sekali guys dengan pertemuannya. Wilantara berniat untuk menunggu Ken di luar. Saat Ken sudah keluar dan Wilantara sudah di luar, mereka mengobrolkan sesuatu yang memang sekarang ini sedang menjadi masalah besar di keluarga mereka, yakni kemarahan Irfan dan Reza kepada si Ken. Wilantara di sini mengingatkan Ken agar supaya Ken tetap berada dalam kendali emosinya. Ken tidak boleh mengibarkan benderang perang kepada si Irfan dan juga si Reza karena memang mereka merupakan sesosok keluarga yang memang dulunya damai, tapi saat ini karena emosi karena kecemburuan sosial, si Irfan dan juga si Reza sudah tidak dapat dikendalikan lagi guys. Si Wilantara pun di sini membahas soal pekerjaannya si Ken. Apakah memang benar si Ken sekarang sudah ingin pindah ke perusahaannya Argadana? Tapi di sini Ken harus berbohong kepada si Wilantara karena janjinya kepada si Argadana. Si Ken berkata kepada si Wilantara bahwasanya si Argadana tidak jadi menyuruhnya kerja karena Argadana sudah dapat mengerti posisinya si Ken sekarang. Kalau Ken harus masuk ke perusahaannya Argadana, pasti Irfan dan juga Reza akan semakin marah dan benci kepada dirinya. Wilantara yang mendengar perkataan Ken tersebut pun merasa senang sekali karena ternyata musuh besarnya selama ini sudah benar-benar tobat dan berubah. Permusuhan yang sudah berlangsung selama ratusan juta tahun itu pun seketika harus pudar dan juga meleleh karena api perdamaian yang memang sekarang sudah ditegakkan oleh Wilantara dan juga Argadana. Mudah-mudahan Arga dan Wilan seterusnya akan terus berdamai dan juga tidak terjadi huru-hara kembali seperti dulu kala. Di sini si Ken pun memeluk si Wilantara dan berkata bahwasanya ayahnya ini memang merupakan ayah terbaik yang pernah dia temui. Ya iyalah, orang ayahnya cuma satu. Kesekian lain lagi di mana ada si Maudy yang mampir ke rumahnya si Mila sepulangnya dia dari rumah si Irfan. Di sini kedatangan Maudy sebetulnya berniat untuk agar supaya si Mila dapat membantu dirinya menjelaskan kepada si Reza bahwa semua ini merupakan salah paham. Tapi si Mila di sini tidak bisa menyetujuinya guys, karena memang sekarang si Mila sudah putus dengan si Reza. Karena si Mila juga sebetulnya tidak suka dengan sosok lelaki yang emosional seperti si Reza. Pada awalnya si Mila pun tidak ingin mengakui bubarnya dirinya dengan si Reza. Tapi ya ujung-ujungnya Mila harus terbuka juga kepada si Maudy karena Maudy terus memepet dirinya agar supaya si Mila mau menjelaskan dan memujuk si Reza agar supaya jangan marah lagi kepada si Ken. Maudy pun kaget guys mendengar si Mila benar-benar sudah putus dengan si Reza. Baik guys, apakah memang benar si Wilantara di sini akan terus melangsungkan perdamaiannya dengan Argadana, ataukah Wilantara justru akan terpancing oleh hasutan-hasutan dan juga bujuk rayu si Dinda dan juga si Irfan? Semoga saja mereka menemukan titik tengahnya. Ya tak lain memang Wilantara dan perusahaannya juga akan bisa bergabung dengan Arga Group. Dengan itu mereka akan bisa maju bersamaan dan tidak ada lagi perselisihan. Namun apakah si Irfan akan menerima perihal itu? Apakah si Irfan juga akan berbuat semakin nekat lagi melihat dirinya sekarang menyangka bahwasanya orang yang menyerangnya itu merupakan orang suruhan Argadana? Kita bisa saksikan di sinetron yang akan datang ya guys. Semoga dapat menghibur kalian di sela-sela rasa jenuh kalian menghadapi pekerjaan di luaran sana. Dan for your information, sekarang sinetron Love Story dipindahkan jam tayangnya menjadi pukul 3 sore ya guys. Jadi selamat menyaksikan sinetron Love Story yang akan tayang besok pukul 3 sore. Sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.